Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja boy? That Superman? That now why me crack that soul? 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 Now why? So funny, girl. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kamu nanya. It's not a secret I try to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。Apakah itu ekspor impor? Pengertian ekspor, suatu aktivitas mengeluarkan barang dari daerah pabean tersebut. Ekspor. Apa itu daerah pabean? Secara sederhana, daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri atas wilayah perairan, darat, dan udara di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dapat disimpulkan bahwa ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas pengeluaran produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Tujuan dan manfaat ekspor. 1. Mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. 2. Menumbuhkan industri dalam negeri. Suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan rangsangan atas permintaan dari dalam negeri disebut ekspor. Aktivitas ekspor juga dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang melibatkan pasar internasional. 3. Menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut devisa. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. 4. Memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Aktivitas ekspor Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 5 komoditas ekspor paling besar, yaitu komoditas produk tekstil, karet, kelapa sawit, kakao, dan produk hasil hutan. Selanjutnya adalah pengertian impor. Apa yang dimaksud dengan kegiatan impor? Suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri disebut impor. Perdagangan yang dilakukan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan disebut transaksi impor. Tujuan dan manfaat impor. Memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi tujuan utama kegiatan impor dilakukan. Kegiatan ekspor dan impor sendiri merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada tiap negara. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, tujuan dilakukannya kegiatan impor ialah meningkatkan neraca
pembayaran dan mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Kemudian kegiatan impor bermanfaat untuk meningkatkan potensi pada suatu negara. Kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu negara karena faktor geografis dan sebagainya. Selain itu, kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Secara tidak langsung, kegiatan impor akan mendukung stabilitas negara. Perkembangan ekspor. Nilai ekspor Indonesia Januari 2024 mencapai 2,54 miliar US dollar atau turun 8,34% dibanding ekspor Desember 2023. Dibanding Januari 2023, nilai ekspor turun sebesar 8,6%. Ekspor non-migas Januari 2024 mencapai 19,13 miliar US dollar, turun 8,54% dibanding Desember 2023 dan turun 8,20% jika dibanding ekspor non-migas Januari 2023. Dari 10 komoditas dengan nilai ekspor non-migas tersebut, terbesar Januari 2024, komoditas dengan penurunan terbesar dibanding Desember 2003 adalah bahan bakar mineral sebesar 805,9 juta US dollar atau 20,81%. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan nabati sebesar 208 juta US dollar atau 10,36%. Menurut sektor ekspor non-migas, hasil industri pengolahan Januari 2024 turun 3,69% dibanding bulan yang sama tahun 2023. Demikian juga ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 23,54%. Sedangkan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 0,11%. Ekspor non-migas Januari 2024 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu 4,57 miliar US dollar. Disusul Amerika Serikat 1,99 miliar US dollar dan India sebesar 1,79 miliar US dollar. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,6%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa 27 negara masing-masing sebesar 3,26 miliar US dollar dan 1,48 miliar US dollar. Menurut provinsi asal barang ekspor Indonesia, terbesar Januari 2024 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 2,95 miliar US dollar atau 14,35%. Diikuti Kalimantan Timur 2,17 miliar US dollar atau 10,58% dan Jawa Timur 1,99 miliar US dollar atau 9,68%. Selanjutnya, perkembangan impor. Nilai impor Indonesia Januari 2024 mencapai 18,51 miliar US dollar, turun 3,13% dibandingkan Desember 2023 atau naik 0,36% dibanding Januari 2023. Impor migas Januari 2024. Data ini kami dapat dari Badan Pusat Statistika.